menyertai setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu, saudaraku, ya dan amin. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup setiap saudara, dalam hidup saya. Sekalipun mungkin saja kegagalan itu terjadi, tetapi saudara, Tuhan rancangannya tidak pernah gagal. Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi satu keberhasilan. Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi suatu, saudaraku, kebaikan untuk setiap saudara dan saya. Kita lihat di dalam kitab Ayub, Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, saya undang saudara berdiri, kita membacanya bersama-sama. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Ya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Artinya ada sesuatu yang salah dalam diri Ayub ini, dan dia mencabut semua perkataan-perkataannya yang tidak berkenan. Kemudian dia menyesal, menyesal atas semuanya itu. Dengan kata lain, dia bukan hanya menyesal, tetapi dia berbalik dan bertobat seperti itu. Nah, kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengertian? Itulah sebab tanpa pengetahuan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku menjalankan perkataanmu dan menyesal apapun dalam pergaulan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Sekalipun Ayub, saudara, hartanya habis, kemudian anak-anaknya semua mati, kemudian dia pun ada dalam kesakitan, yaitu darah yang busuk. Itu dia alami satu penderitaan yang amat sangat, saudaraku. Tetapi Tuhan tetap Tuhan yang punya rencana atas hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya rencana atas saya. Ya, masing-masing itu pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Ya, itu semua bisa terjadi kalau kita tetap punya iman, kita tetap percaya, lalu kita berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kesetiaan kita itulah yang Tuhan perhitungkan. Iman kita itulah yang Tuhan perhitungkan, saudara.
Jadi ini yang harus saudara pahami dan saudara ketahui. Apapun keberadaanmu, apapun yang engkau alami, yang saya alami, itu semua ada di dalam kendali, ada di dalam kontrol daripada Tuhan sendiri. Kita bisa mengeluh, kita bisa mengerang, kita bisa bahkan bersungut, ya, sekalipun itu, saudaraku, Tuhan tetap tahu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, ya, kesakitan, penderitaan apapun yang kita alami, ya, Tuhan tetap tahu, ya. Sekalipun Ayub ini menyesali akan hidupnya, tetapi saudaraku, sampai mungkin perkataan-perkataan yang tidak berkenan diucapkan, tetapi saudaraku, setelah Ayub menyadari, setelah Ayub mengerti, setelah Ayub memahami dan dia berjumpa dengan Tuhan, saudara, hidupnya berubah, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, setiap saudara dan saya, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, kita jangan mundur, ya, kita jangan lari, tetapi coba kita berusaha untuk memberikan, untuk saudaraku menyanyi, ya, memuji, memuliakan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin pendeta ada dalam persoalan? Saudara, memang pilihan kita tidak ada. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Saudara, janjinya itu ya dan amin. Manusia bisa membuat saudara kecewa, tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Jangan ada seorang pun juga yang kecewa dengan Tuhan, ya, seperti itu. Nah, saudara, mari kita lihat, ya, bahwa Ayub ini memberikan pernyataan bahwa aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi pernyataan ini juga harus kita ucapkan dalam mulut setiap saudara dan saya, bahwa kita harus yakin dan berani berkata bahwa Tuhan, bahwa Yesus itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Entah itu perkara yang tidak mungkin, Dia sanggup untuk melakukan. Entah itu yang sulitnya seperti apapun, penyakit yang engkau alami seperti apapun, itu tidak ada yang sulit buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Amin. Jadi Dia sanggup, saudaraku, untuk melakukan segala sesuatu untuk hidupmu, mengubah sesuatu yang buruk, mengubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi sesuatu kebaikan, saudara, ya, diubah. Bagi Tuhan itu sangat mudah. Dia seperti membalikkan telapak tangan. Bagi kita selalu berkata itu tidak mungkin. Kita berkata itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia mau, Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya, ya, setia dan percaya Tuhan akan melakukan. Apa yang saudara lakukan di dalam saudara melayani Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan memperhitungkan semuanya, ya. Tuhan akan perhitungkan. Saudara datang beribadah, Tuhan memperhitungkan ibadah. Ya. Tidak ada yang tidak dicatat, semua diperhitungkan oleh Tuhan.
Dan apa yang kita lakukan ini, saudara, seperti kita menabur benih. Apa yang saudara tabur, apa yang saudara berikan buat Tuhan, itu Tuhan tidak pernah berhutang. Tidak pernah berhutang sama sekali, tidak. Dia akan memberkati. Ada buah yang akan saudara hasilkan. Ya. Kalau saudara setia dalam hal perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan satu tanggung jawab yang lebih besar. Lalu di dalam kesetiaan saudara, Tuhan memperhitungkan semuanya. Tidak akan pernah ada yang gagal. Kecuali, saudaraku, maut atau iblis itu selalu berkata, membuat kita khawatir, membuat kita takut, saudaraku, membuat kita bimbang, membuat kita ragu akan keberadaan Tuhan. Saudara, sekalipun di dalam kesulitan, saya sendiri secara pribadi pernah berkata, Tuhan itu ada atau enggak sih? Tuhan itu ada di mana sih? Kok saya begini, kok dibiarkan saja? Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Seperti itu. Yang kedua, tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu punya rancangan atas hidup saudara dan saya. Dan rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal, kecuali saudara yang menggagalkan sendiri. Artinya, saudara yang percaya dengan Tuhan, sungguh-sungguhlah percaya. Jangan di saat saudara butuh Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan. Tetapi tatkala engkau tidak butuh Tuhan, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Artinya, saudara meninggalkan Tuhan, membuat Tuhan ini tidak lagi di nomor satu, tidak menjadi prioritas, tetapi membuat Tuhan itu ada di nomor 2 atau nomor 3. Nah saudara, kalau demikian adanya, saudara mesti segera berbalik dan bertobat, supaya kasih karunia-Nya itu turun atas saudara. Kemurahannya, anugerahnya itu dilimpahkan kembali. Dan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya, itu digenapi. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya hasrat hati dalam hidup setiap saudara dan saya. Saudara, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan, maka akan digenapi dalam hidup. Jadi tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak. Kecuali engkau sendiri yang menggagalkannya dengan cara saudara menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, dengan cara saudara menyepelekan Tuhan, saudara tidak menganggap lagi Tuhan yang utama. Itu persoalan. Bagi Tuhan itu persoalan, saudara. Mungkin bagi saudara itu hal yang biasa. Kalau kita senang, kita cari Tuhan. Kalau kita tidak senang, kita tidak mau cari Tuhan. Tidak boleh terjadi hal ini dalam hidup. Seperti itu. Nah saudara, tidak ada yang gagal rencana Tuhan. Semuanya akan digenapi. Semuanya akan jadi. Nah saudara, di sini juga dikatakan bahwa firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Jadi saudara, Ayub ini mengaku dia bisa bercerita, tetapi saudaraku, Ayub ini kurang pengenalan akan Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu didapat dari mana? Didapat dari firman-Nya. Firman Tuhan itu
itu ya dan amin. Kalau saudara membaca firman, kalau saudara mendengarkan firman, itu firman akan terus bergema di dalam hidupmu. Apalagi kalau firman itu terus kita ucapkan. Hukum Tesla, ya, Nikola Tesla, itu akan terjadi. Ada satu kekuatan yang bekerja. Katakan terus dan jangan berhenti. Itu ada satu kuasa yang akan terjadi. Ya. Saudaraku, hukum Tesla, Nikola Tesla itu akan terjadi. Jadi getaran, jadi firman itu akan mendatangkan getaran. Kemudian getaran-getaran yang terus-menerus itu akan menjadi satu frekuensi. Dan frekuensi itu akan menjadi satu daya atau energi. Dan itu yang terjadi. Itu kuasa akan bekerja. Jadi kekuatan firman itu dahsyat. Dan saudara bukan hanya mengatakan firman saja, tetapi menjadi pelaku akan firman Tuhan. Itu hebat, itu dahsyat. Nah, saudara kalau memperkatakan firman, firman itu akan bekerja dalam hidupmu, dan itu akan membawa engkau mempunyai pengetahuan akan Tuhan. Saudara mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Dan itu yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap saudara dan saya. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saudara, ternyata Ayub ini dengar tentang Tuhan hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub ini berjumpa. Nah, perjumpaan saudara dengan Tuhan itu menentukan. Perjumpaan saudara dengan Tuhan itu akan membawa satu perubahan. Saudara, tatkala saya berjumpa dengan Tuhan, itu berubah 180 derajat berubah hidup saya. Sama sekali itu berbeda dengan sebelumnya. Sebelum saya berjumpa dengan Tuhan, saya tukang merokok, saya tukang minum juga. Saudara, ada perkataan-perkataan yang tidak baik yang saya keluarkan dari mulut saya. Perkataan-perkataan yang kotor itu keluar dari mulut saya. Kemudian perkara-perkara dosa itu kita lakukan, yang pada umumnya adalah menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya berjumpa dengan Tuhan, itu berubah 180 derajat berubah. Saya bisa tidak merokok, saya bisa berhenti minum, saya bisa berhenti berkata-kata yang jorok-jorok, yang tidak baik, saudara, dan berusaha untuk berjuang berhenti untuk berbuat dosa. Saudara, dosa itu memang harus dilawan. Dosa itu harus diperangi. Saudara tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Harus diperangi. Kita tidak punya pilihan, saudara. Tatkala kita berjumpa dengan Tuhan, itu perjumpaan pribadi. Itu ada first encounter. Saudara, ada satu kemuliaan, ada satu kekuatan untuk kita menang, untuk kita diubah, saudara, dari tidak mampu menjadi punya kemampuan, dari orang yang tidak berhikmat menjadi orang yang berhikmat. Dan kita mempunyai keberanian bukan karena kuat dan gagah kita,
Bukan karena saya hebat, tidak, tetapi Tuhan yang hebat yang membuat kita berani. Berani berkata yang benar, berani berkata yang jujur, berani untuk mengaku salah. Tidak semua orang berani berkata jujur, tidak semua orang berani berkata benar, tidak semua orang berani untuk mengaku kesalahannya. Tetapi itulah yang saya alami, saudara. Maka waktu saya bekerja dengan pimpinan-pimpinan yang pada waktu itu adalah orang-orang asing, waktu di Wapoga itu orang-orang asing juga. Waktu saya di Kalimantan itu orang-orang Jepang, ya, dengan orang Amerika. Waktu di sini kemarin orang Italia dari warga negara Amerika, dan ada orang dari Malaysia, ada orang Korea juga. Waktu di Wapoga, saudaraku, tidak semua orang berani untuk berkata benar. Tidak semua orang berani untuk, saudaraku, mengaku kesalahan, berkata dengan jujur, ya, itu tidak berani. Tetapi setelah kita diubah Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita salah itu punya risiko. Tak kalah kita berkata dan mengaku suatu kesalahan, risikonya apa? Kita dapat marah. Tetapi saudara harus tahu bahwa kita punya top manajemen itu adalah orang-orang dari, bukan orang kita, bukan orang Indonesia, tetapi mereka dari Amerika. Tak kala kita berkata, kita memberitahu kesalahan kita, mereka pun langsung diam. Dan dia berkata, kamu adalah bagian dari saya. Kalau kamu salah, berarti saya juga salah. Lalu dia berkata apa? Rubah, ganti, ya perintah, begini. Dan itulah yang kita kejar. Ya. Nah, saudara, orang banyak melaporkan kita, ya, kan biasa kan begitu. Ada yang orang mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang dan sebagainya. Dan disitulah, saudara, pimpinan itu justru malah tahu siapa yang benar, berani berkata benar, saudara. Nah, saudara, itu yang terjadi. Nah, saudara, mari. Jadi ada satu kekuatan, ada satu kemampuan yang kita alami hidup bersama dengan Tuhan. Memang seringkali kalau kita berkata benar, itu orang tidak suka. Jangan kau bilang kalau kita berkata benar orang suka. Tidak. Ya, orang tidak akan suka. Jangan kau bilang bahwa kalau kita berkata dengan jujur orang senang. Tidak. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita buat di dalam hidup ini. Ada satu keputusan. Saya ini orangnya decision maker. Jadi ambil keputusan. Banyak orang tidak berani ambil keputusan, semua ngambang semua. Tidak. Kalau saya ya pribadi, itu saya lebih baik memutuskan sekalipun itu salah. Keputusan yang salah bisa diperbaiki. Tetapi kalau saudara tidak berani ambil keputusan, saudara tidak akan berani melangkah maju. Saudara tidak akan berani berjalan. Tidak akan berani. Tapi keputusan itu penting. Harus kita buat. Harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita punya keberanian untuk melangkah. Tidak banyak orang juga yang berani melangkah. Punya keberanian untuk melangkah. Karena dia tidak berani ambil keputusan. Jadi tunggu, akhirnya kita kehilangan momen,
kehilangan momentum, kehilangan waktu yang tepat, waktu yang baik, kehilangan kesempatan yang baik itu hilang dari hidup kita. Saudara. Tetapi kalau saudara ambil keputusan, itu jadi. Apapun keputusanmu, itu saudaraku, kalau toh salah, ya sudah, kita mau bicara. Dan ada banyak hal, keputusan-keputusan yang saya buat itu salah. Mengapa? Kita ini manusia. Seringkali kita itu mengandalkan otak kita, kepandaian kita, kepintaran kita, itu lalu pengalaman kita. Kita tidak duduk diam lalu kita berdoa, Tuhan, saya mau buat ini, kira-kira bagaimana? Saya mau lakukan ini, kira-kira bagaimana? Tuhan beri saya hikmat, Tuhan beri saya petunjuk. Tetapi karena kita merasa mampu, karena kita merasa punya uang, kita bisa buat keputusan. Dan ternyata keputusan yang kita ambil itu salah. Sudah, berarti kita harus memperbaiki keputusan yang salah. Memang itu menyakitkan, tetapi tidak apa-apa. Orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Sekali lagi, orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang yang berhasil itu adalah orang yang pernah gagal. Dia banyak dan berani untuk bertindak, berani untuk mengambil keputusan, decision making, membuat satu keputusan. Itu sangat penting dalam hidup kita. Karena saudara ada di dalam Tuhan, maka saudara ambil keputusan itu harus di dalam Tuhan. Semua kesulitan, semua yang engkau alami, putuskan. Ambil keputusan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Keputusan kita bisa salah. Contoh saja, yang berkaitan dengan hidup dan matinya saudara, terutama yang bagi yang belum menikah. Kita hidup ini hanya ada dua. Yang pertama, waktu kita lahir. Waktu kita lahir itu punya potensi untuk mati, karena kita lahir dari seorang rahim ibu. Dan ibu itu, mamamu itu, mamaku itu berjuang setengah mati dan setengah hidup untuk melahirkan saudara, melahirkan saya. Itu orang tidak menyadari bahwa di sana kita bisa mati. Dan yang kedua, kalau engkau salah ambil keputusan untuk menikah dengan laki-laki atau engkau menikah dengan perempuan, itu malapetaka. Saudara, jangan salah. Ya, jangan salah saudara ambil keputusan. Contoh saya secara pribadi, waktu saya ada istri saya dulu, ini dulu adalah orang yang Tuhan kirim. Dulu ada dua yang Tuhan kirim. Saudara, Kesia dengan Deborah. Kesia itu anaknya orang kaya. Bapaknya penjual top, punya villa di Amerika, punya rumah di Surabaya. Saya berdoa dengan Tuhan begini, Tuhan, kalau boleh saya kawin dengan orang kaya. Kenapa? Tuhan,
Saya katakan, karena saya sudah terlalu menderita dari sejak kecil sampai sekarang. Kalau boleh, tetapi saya mau Tuhan pilihkan buat saya yang terbaik. Saudara, ada saja caranya Tuhan itu menghalangi kita dan mengarahkan kepada yang benar. Amin. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau saya sama-sama, ya, kita sama. Waktu itu KKR sama-sama, dengan yang satunya juga sama-sama KKR juga. Nah, saudara, tetapi saudara, pada saat saya serius kepada yang kaya ini, saya kejar sampai ke Surabaya dan saya tidak ketemu dia. Saya tidak ketemu. Artinya alamat yang dia kasih, yang dia tulis dengan tangannya sendiri itu ternyata salah. Mungkin saja waktu dia tulis itu salah. Saudara, itu yang terjadi. Dan kami berdoa, penghalang itu tetap ada. Karena biasanya dari Tuhan itu tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan. Tapi bukan berarti saudara kalau tidak berjalan dengan mulus itu bukan berarti itu saudara harus terobos, tidak. Saudara tetap ada dalam doa. Apakah ini benar atau tidak? Nah, saudara, waktu kita berdoa dan Tuhan menunjukkan, maka saudara justru dengan yang sederhana Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, jadi keputusanmu anak-anak muda itu penting sekali. Penting sekali. Ya. Kalau bisa, jangan punya anak dulu baru nanti menikah. Kalau bisa saudara menikah dulu baru punya anak. Yang sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Karena itu sudah terlanjur, kita mau bicara apa? Tetapi saudara setia, karena Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap tidak menolak saudara dan saya. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah gagal. Saya waktu saya sakit, dokter berkata kamu tidak akan bisa punya anak seumur hidupmu. Tetapi Tuhan datang dan sembuhkan saya dari penyakit hipertiroid yang sudah sangat harus dioperasi. Sudah sangat gawat sekali. Seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan. Dan saat saya disembuhkan, Tuhan membuat istri saya itu mengandung. Jadi kalau anak kami yang pertama itu kalau hidup itu namanya Samuel, itu dia lahir tahun 2000. Ya, itu berarti sekarang sudah 24 tahun. Tetapi dia diizinkan untuk dipanggil Tuhan. Tetapi itu satu bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencananya digenapi dan tidak pernah gagal. Saudara, mari saudara jangan pesimis. Kalau kegagalan itu ada, kalau kegagalan itu terjadi, orang yang sukses, orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal.
Saudara, lihat Thomas Alva Edison, itu 1200 sekian kali dia mencoba dan mengalami kegagalan. Tetapi dia adalah orang yang pantang menyerah. Tidak pernah menyerah, sama sekali tidak pernah menyerah. Thomas Alva Edison bukan anak yang dikategorikan anak pandai, tidak. Bahkan gurunya saja tidak sanggup untuk mengajar, mendidik Thomas Alva Edison. Itu pun diketahui pada saat dia membongkar satu lemari dan di sana ada surat dari sekolah yang mengatakan, "Ibu, anakmu Thomas Alva Edison ini sangat bodoh. Kami tidak sanggup untuk mengajar anak ini." Tetapi pada saat anaknya tanya, "Kenapa, Ma?" Pada waktu itu, "Kamu itu anak yang punya kepandaian khusus. Kamu itu anak yang sangat pintar, sehingga guru tidak bisa mengajar kamu." Saudaraku, sehingga Mama yang harus ajar kamu, nak. Mama akan ajar kamu. Kamu akan jadi anak yang hebat. Kamu akan jadi anak yang luar biasa. Saudaraku, satu perkataan yang membalikkan keadaan dari kata bodoh, dari kata anakmu tidak pintar, anakmu bodoh, dibalikkan menjadi anak yang pintar, yang punya kepandaian, punya kepintaran khusus. Dan guru semua di sekolahmu tidak bisa ajar, hanya Mama yang bisa ajar. Saudaraku, Thomas Alva Edison bertumbuh menjadi anak yang hebat, mencoba dan mencoba dan mencoba, selalu gagal. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menjadikan kegagalan itu untuk kita mundur, tidak pernah. Tetapi dia terus maju dan maju dan maju dan maju dan maju. Dan pada satu hari ada satu benang karbonat dan dia coba untuk percobaan yang terakhir. Dan itu memang yang terakhir karena setelah itu dunia digemparkan, dunia digegerkan dengan lampu pijar yang menyala. Dan Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar yang menyala, yang sekarang sudah berubah menjadi LED, menjadi lampu elektronik. Kalau dulu pakai pijar, pakai benang karbonat yang hitam. Nah, saudara, itu yang terjadi. Orang sudah mengolok-olok dia. Orang sudah mengatakan, orang ini tidak benar. Orang ini melakukan hal yang salah. Tetapi dia tetap punya keyakinan dan percaya bahwa satu kali kelak saya akan menemukan dari 1000 sampai sekian ratus kali, ya 1200-an lebih dia gagal. Tetapi akhirnya dunia menjadi terang karena Thomas Alva Edison. Nah, saudara bisa bayangkan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara, jangan dari kata orang, saudara alamilah sendiri.
Berjumpalah dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara harus puji dan sembah Dia. Dengan hatimu, dengan ekspresimu kepada Tuhan. Ya. Bukankah hari-hari terakhir ini Pondok Daud itu sedang dibangun kembali? Saudara, Pondok Daud itu di sini. Ya. Ini di sini. Pondok Daud ini adalah tabut perjanjian yang pada waktu itu ditaruh di satu pondok. Orang bisa datang kapan saja. Tidak melalui lagi ini pintu gerbang apa semua, langsung orang menghadap Tuhan, ketemu Tuhan. Nah, sekarang itu yang akan dibangun kembali Pondok Daud. Jadi melalui pujian dan penyembahan saudara, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyatakan pribadinya. Dan di sana ada kemuliaan, ada kuasa, ada kebesaran, ada keagungan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul tentang Pondok Daud ini, Kisah Para Rasul 15 ya. Ayat yang ke-15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan yang akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Bapa Yahweh yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudaraku, Pondok Daud itu adalah pujian dan penyembahan. Pujian kita harus semarak. Tadi pujian itu semarak, penyembahan bagus, cuma mungkin kurang latihan, tidak apa-apa. Lalu mesti ada tulisan, ya. Jadi singer itu mesti ada tulisan lagu apa. Yang bawa proyektor ini dikasih lagu apa yang kamu mau nyanyikan, dikasih. Jadi dia tidak lelak-lelok, dia mau nyanyi lagu apa? Loh, dia bingung. Sebenarnya kita harus sudah setting. Makanya untuk yang pegang proyektor ini kalau bisa satu orang saja, tunjuk satu orang dia ahli betul-betul, lalu dia pindah ke tempat lain. Tunjuk satu orang lagi. Jangan orang yang diputar-putar. Akhirnya apa? Laptopnya hang. Kenapa laptopnya hang? Laptop kita kan hang berapa kali hang. Kalau orang dia tidak mengerti, dia asal pencet saja, dia pencet, ya. Akhirnya jadi persoalan. Dan orang yang ditunjuk itu perkara kecil, harus dikerjakan dengan ketulusan hatinya. Tuhan tetap memperhitungkan semuanya. Ada keponakan saya yang namanya Samuel itu dari sejak SMP itu dia melayani multimedia. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia memberanikan diri dan dia bilang, lalu diajar sampai
Akhirnya papanya belikan kamera 16 juta. Sekarang waktu SMA, itu sudah melayani di gereja-gereja besar. Dari gereja yang satu pindah ke gereja yang satu, pindah ke gereja yang satu, pindah ke gereja yang satu. Hanya multimedia saja. Nah sekarang dia di Taiwan juga sama. Di Taiwan juga mereka butuh multimedia. Dan sekarang ini anaknya berangkat ke Taiwan, sekalipun ada kesulitan dalam hal belajar bahasa Taiwan. Saya sendiri juga secara pribadi kemarin juga tidak tanya. Ternyata bahwa dia hanya belajar bahasa Taiwan itu 2 bulan saja. Tidak cukup. Tetapi tidak apa-apa, kita berdoa. Karena Roh Kudus tetap akan menolong. Kalau tiap hari ketemu dengan orang Cina dan bahasanya bahasa Cina, pasti dia akan bisa berbahasa Cina. Saudara, gereja di sana butuh multimedia. Dan Samuel ini yang direkomendasikan hebat, hebat. Dan saya melihat ini anak ini nanti bisa jadi hamba Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena dia tiap minggu tuh ditunjuk di gereja ini, minggu berikut lagi di gereja lain lagi, minggu berikutnya di gereja lain lagi, dan itu dia kerjakan. Dia harus naik sepeda motor, kadang-kadang harus berangkat jam 4 atau jam 5 pagi. Karena ibadahnya itu kalau di Surabaya itu mulai jam 6. Dia kerjakan jam 6 pagi. Satu gereja itu bisa ibadah 3-4 kali. Ada yang jam 6, ada yang jam 7. Itu mulai ibadah. Dan orang di Jawa itu cari Tuhan itu mereka antusiasnya luar biasa. Saya menghadiri beberapa KKR di Jawa itu. Ibu Septina pernah, itu orang belum jam itu sudah ada, setengah jam bahkan sudah ada. Seperti itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu karena apa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia butuh Tuhan, dia perlu Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong hidupnya, hanya Tuhan yang bisa mengangkat dia. Seperti itu. Jadi saudara, jangan hanya dengar dari kata orang, tetapi alamilah sendiri. Bertemulah saudara dengan Tuhan dengan cara saudara memuji dan menyembah. Pujian penyembahan kita itu harus dekat dengan kita. Pujian dan penyembahan kita itu harus sorak-sorai. Kalau menyembah, suasana penyembahan. Kalau kita puji-pujian, itu harus sorak-sorai. Sekalipun ada orang yang mengkritik, tapi firman Tuhan berkata sudah jelas kok, bersorak-sorailah, orang-orang benar. Bersorak-sorai dan pujilah Tuhan. Kan seperti itu. Bertepuk tanganlah. Firman Tuhan dia bilang bertopang dagulah, lipat tangan. Kan tidak ada begitu. Seperti itu. Jadi saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan membuat suasana hidup saudara penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan saudara akan berjalan sesuai dengan kebenaran, berusaha untuk hidup benar.
Saudara, hidup benar itu berusaha, karena tidak mudah untuk orang hidup benar. Makanya dikatakan hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Kenapa? Karena kita ini masih hidup di dunia ini, masih punya banyak persoalan, masih punya banyak masalah. Baru pulang dari gereja ketemu dengan orang, lalu saudara dimaki-maki. Kemudian kalau yang benar saudara akan senyum saja, ya puji Tuhan. Tetapi kalau saudara balas juga, jadilah kehendakmu. Kan seperti itu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataan-perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan aku, artinya dia bertobat. Semua perkataan, semua yang berbicara tentang yang tidak baik akan Tuhan, persulutan, itu dicabut perkataan, dan Tuhan mempermuliakan Ayub. Ayub diberkati lagi dengan anak 2 kali lipat, dan Ayub menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti itu. Nah saudara, Tuhan punya rencana itu tidak pernah gagal. God plan never fail. Tidak pernah gagal. Dan aku Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu akan hidupmu, tahu akan rancangan hidupmu, di mana saudara dan saya sedang menjalani hidup. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara dan saya itu punya masa depan. Amin. Masa depan saudara itu sungguh ada. Banyak orang takut dengan masa depannya. Saya nanti bagaimana ya? Saya nanti bagaimana? Jangan engkau pikir masa depan. Yang saudara harus fokus adalah bagaimana saudara bisa melayani Tuhan. Yang saudara harus fokus adalah di mana saudara harus cari Tuhan. Selagi Ia berkenan untuk ketemu. Saudara, waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Saya kemarin sempat berbicara dengan penginjil yang suka ke pelosok-pelosok pedalaman, penginjil yang suka membantu orang, sekalipun dia seorang diri. Dia tidak punya organisasi, dia tidak punya gereja, cuma bernaung di salah satu gereja. Iya, tapi dia bukan gembala. Saudara, dia kirim saya video, dan saudara harus tahu ini. Dan kalau ini diterapkan di seluruh dunia, selesailah sudah. Saya mau bercerita sedikit. Saudara, kita tahu bagaimana antikris ini berusaha, elit global ini berusaha. Mereka yang punya uang, mereka yang punya duit itu berusaha supaya manusia di
bumi ini dikendalikan, dikontrol tubuh, jiwa, dan rohnya melalui apa? Melalui alat pengendali. Yang pertama-tama diciptakan adalah chips yang berbentuk seperti beras, dan di beberapa negara itu bisa diterapkan, di Eropa maupun di Amerika Latin, yang dimasukkan di seperti yang firman Tuhan. Tetapi chip ini ternyata berevolusi dan berevolusi. Dia mengalami satu perubahan sehingga menjadi chip yang sangat kecil yang disebut dengan microchip. Dan kelompok ini berusaha untuk memasukkan chip itu melalui alat suntik, melalui obat-obatan yang saudara minum itu, paracetamol, amoxicillin, apa semua. Hanya satu kali kelak nanti tinggal klik saja, itu akan aktif. Dan melalui vaksin kemarin, ada vaksin, saya lupa beberapa vaksin. Kalau buatan Rusia Sputnik, ada Seneca, ada Pfizer, ada buatan Cina, Sinovac. Tetapi saudaraku, dari vaksin-vaksin ini dideteksi ada logam berat. Siapa yang mendeteksi? Itu para ilmuwan dari Jepang, dan itu ada di YouTube. Dan diindikasi itu adalah microchip yang berbentuk besarannya itu sudah nanometer, nanomilimeter. Jadi 1/1000 mili sekian. Nah, untuk virus corona itu besarnya 100 nano. Nah, untuk chip ini besarnya 120. Hanya sisi dengan, dan itu bisa digerakkan, bisa dihidupkan karena ada baterainya di dalam. Dan sumber baterai itu adalah panas tubuh manusia. Mereka gagal dengan COVID-19 untuk memasukkan microchip. Kemudian ada nyamuk bionik, Wolbachia. Nyamuk ini demikian rupa secara gen itu katanya ini memberantas TB atau demam berdarah. Tetapi nyamuk ini nyamuk buatan, nyamuk rekayasa yang dibuat oleh manusia, dan ini sangat berbahaya karena dibilang nyamuk bionik. Kalau bionik itu berarti berkaitan dengan elektronik apa semua segala macam. Saudara, di Indonesia kita berhasil untuk menggagalkan, tetapi ada beberapa daerah sudah terlanjur dilepas. Kita tidak tahu nanti dengan cara bagaimana. Yang jelas semua mengarah bagaimana manusia itu bisa dikendalikan, manusia bisa dikontrol. Karena yang jadi persoalan sekarang adalah kepandaian manusia ini lebih hebat dari komputer. Jadi kalau saudara lihat hacker, sebenarnya saya tidak bicara di sini. Hacker
Hacker-hacker itu hebat sekali. Hacker-hacker Indonesia itu bisa bikin mati sebuah negara, dimatikan dan dikontrol. Bisa masuk ke Kementerian Pertahanan Amerika, bisa bobol bank dan lain sebagainya. Dan yang punya uang dunia ini merasa khawatir, makanya manusia dikontrol, harus dikendalikan. Saudaraku, belum lagi ini sekarang ada AI, ya, artificial intelligence, robot-robot diciptakan yang akan menggantikan manusia. Pengawal pribadi tidak perlu manusia, dia cukup pakai robot. Pabrik-pabrik tidak perlu pakai manusia, dia pakai robot. Khotbah tidak perlu manusia, dia pakai robot. Kalau ada firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mau memuji Tuhan, engkau tidak mau menyembah Tuhan, maka batu-batu itu akan memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang ini, saudara, kemarin saya putar, robot-robot yang diciptakan ini menyanyi dan menyembah Tuhan. Nanti videonya saya kirim ke saudara. Saya beritahu. Lalu saudara ini apa? Saya ini apa? Batu-batu sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara harus tahu, dunia berkembang, dunia berjalan, dunia berubah begitu cepat, kita tidak bisa ikuti. Sepertinya mustahil. Ada satu pabrik mobil di Cina, hanya 72 detik, 72 second, satu mobil itu jadi. Hanya 72 detik, satu mobil ini produksi. Saudara, ini yang perlu saya ceritakan. Bill Gates Foundation merencanakan, dan ada beberapa negara yang sudah setuju. Engkau yang punya anak bayi, seringkali kan engkau bingung, karena apalagi kalau orang tuanya tidak punya pemahaman dan pengertian, dia harus urus kartu keluarga, betul? Harus urus apa ini? Akte kelahiran. Saya dulu punya akte kelahiran hilang. Itu persoalan. Sehingga harus mengurus kembali. Butuh waktu. Apalagi kalau orang tuanya tidak mau tahu, yang malas tahu, yang masa bodoh. Dia tidak mengurus akte kelahiran untuk anaknya. Urus kakak saja tidak mau, menikah tidak mau, ya sudah. Mau apa? Mau diapakan mereka? Saudaraku, setiap anak bayi yang keluar dari rumah sakit, dia sudah dipasang chip. Sekali lagi, setiap anak bayi yang keluar dari rumah sakit, dia sudah dipasang chip. Saudara mau percaya atau tidak teknologi ini, berarti dalam tempo sekian, kalau itu dilaksanakan, maka dunia ini sedang berubah. Ada generasi yang sudah dikuasai oleh antikris dari sejak dia lahir. Saudara mau percaya atau tidak, tetapi yang kita lakukan sekarang hanya minta penundaan sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Kenapa? Mereka mengatakan kami tidak perlu pusing lagi. Karena kalau kami mau cetak, tinggal ada satu alat, dia akan mengetahui, akan cetak akte kelahiran dari situ, dari bayi.
dicetak keluar, atau masuk di scan maka akan keluar di komputer. Itu dia lahir tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa, semua ada. Dan ini yang saudara harus tahu. Ini videonya juga ada. Waktu Tuhan datang sudah tidak lama lagi. One world government. Saudaraku, satu sistem pemerintahan dunia, satu tatanan dunia baru sedang terjadi di depan kita. Kita tidak bisa menolak, tetapi mungkin kita bisa minta untuk ditunda sampai Tuhan datang. Tuhan datang dulu baru itu terjadi. Maka engkau yang setia beribadah, karena waktumu juga tidak lama. Kalau yang mau menikah, menikahlah. Kalau itu memang kehendak Tuhan, menikah. Jangan asal tabrak, jangan ketemu di pasar impres, jangan ketemu di pelabuhan Mokmer sana, lalu saudara bawa pulang, baru mama, papa, ini saya punya jodoh. Tidak dengan cara itu. Saudara berdoa seperti itu. Jadi Tuhan itu tahu rancangan-rancangan apa saja dalam hidupmu, dalam hidupku dia tahu. Rancangannya adalah damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara, Roma pasal 8 ayat 28, Bapa Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya kalau kita minta untuk penundaan, itu akan terjadi. Kita sudah sepakat minta penundaan selama 15 tahun. Sedangkan PBB merancangkan One World Government di tahun 2030. Ada videonya juga. Jadi itu nanti satu sistem negara dunia, satu sistem One World Government, satu sistem One World Economy Power, satu sistem One World Religion, satu sistem ekonomi, keuangan, sistem agama dunia. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Bapa Elohim Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim, rencana Bapa Yahweh. Nah, saudara harus ada dalam rencana. Kalau saudara ada dalam rencana Tuhan, itu berarti saudara harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Harus terima. Seperti itu. Ya. Bagi saudara mungkin yang tidak senang untuk mendengarkan ini, karena saya juga sering diprotes orang. Pak pemerintah khotbah itu di Jakarta sana boleh, jangan khotbah di kampung. Tapi apakah orang kampung tidak boleh tahu hal ini? Orang kampung nanti tahu-tahu Tuhan datang, dia kaget, wah kenapa Tuhan sudah datang? Kenapa saya tidak tahu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Matius 19 ayat 26, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Oh? Tidak ada yang tidak mungkin atau mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan itu tidak. Bagi kita itu tidak mungkin, itu mustahil. Tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Ini Yesus memandang mereka dan berkata, karena mereka tidak percaya.
Mereka bilang, masa sih? Tatkala Tuhan berkata, lebih mudah orang kaya. Bagaimana? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang Yesus katakan. Lalu orang-orang ini macam, Tuhan ini bicara sembarang saja. Lalu Tuhan tengok dia, dia tidak tahu bahwa Tuhan ini berkuasa. Dia tidak tahu bahwa Tuhan ini bisa mengampuni dosa. Dia tidak tahu bahwa Tuhan ini bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Betul atau salah? Saudara, bagi manusia itu tidak mungkin. Mana ada unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum? Tidak ada lah. Itu bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan punya kuasa. Tuhan yang menciptakan, maksud tidak bisa. Tetapi bagi Elohim, Bapa Yahweh, segala sesuatu itu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Elohim apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil baginya. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil baginya. Amin. Ayo kita pemain musik mari. Ya, pemain musik ada di mana? Ya, mari. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berkata Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan lupa dengan hari-hari ini. Ini percepatan pelipat gandaan sedang terjadi. Kita tidak boleh menyerah. Percaya bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu pasti jadi. Tidak ada yang gagal, semua pasti digenapi. Saudara bisa katakan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Katakan dengan tetangga, Tuhan pasti menggenapi. Jangan menyerah, jangan mundur, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari